Eh, saya berharap malam ini saya bisa menjelaskan ya, karena beberapa waktu yang lalu pertanyaan yang paling banyak itu mengapa banyak terjadi eh, keadaan yang tidak baik. Tetapi hari-hari terakhir pertanyaannya menarik untuk saya. Ada beberapa orang saudara jemaat streaming itu, saya kadang-kadang terkejut ya. Bulan Februari saya nggak khotbah. Dan bulan Maret awal kalau nggak salah, hari Sabtu ada satu orang dari Jakarta tanya, Bapak ada di mana posisinya? Oh saya di Temanggung, besok khotbah enggak? Jadi rupanya saya bersyukur saudara, mereka ingin supaya saya punya banyak waktu untuk sampaikan firman. Karena hari-hari ini kita sangat perlu firman ya, pengertian-pengertian firman sehingga membuat kita punya ada keseimbangan dalam kehidupan. Nah, intinya pertanyaan yang paling banyak hari ini adalah ada orang gini, Pak, Bapak kan dulu waktu di Holy Stadium beberapa kali sering sampaikan bahwa kisah Rasul 3:21, pemulihan segala sesuatu pasti terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kapan itu terjadi? Itu pertanyaan yang menarik untuk saya, dan saya akan mencoba mengurut ya, supaya Bapak Ibu tahu apa bagian kita, apa bagian Tuhan. Ya, next, mulai. Saya akan kasih judul adalah kasih dan kedurhakaan. Ini adalah sebuah timbangan yang saya pernah sampaikan di tempat ini. Saya akan mulai dari sini. Next. Saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah teguran keras bahwa kondisi akhir zaman yang paling mengerikan sebetulnya bukan perang Rusia, bukan inflasi, bukan COVID. Ini sebetulnya saudara, semua itu cuma akibat. Tapi sumbernya atau akarnya tuh di sini. Ya. Ada sebuah keadaan kondisi di tengah dunia di mana kedurhakaan itu betul-betul tidak seimbang. Sedangkan gereja yang diberi tugas sebagai wakil Tuhan di bumi, malah kasihnya berkurang. Kesungguhan kita, perbuatan kita, iman kita, itu imbang dengan kedurhakaan Bapak Ibu. Nah inilah yang membuat sikon seperti hari-hari ini kita lihat. Nah, akibatnya adalah tuntutan si jahat. Seperti saya beberapa kali menjelaskan di zaman Abraham. Ya, Tuhan tuh gak pengen Bapak Ibu. Walaupun Sodom Gomora itu dosanya mengerikan. Tuhan tuh pengen gak imbang ya. Ada orang sedikit aja. 10 saja orang benar. Tuhan tuh bisa mempertahankan. Ternyata enggak. Demikian juga sekarang sebetulnya. Dari kedurhakaan yang begitu banyak di mana-mana. Ada sekian persen orang-orang yang Tuhan suka. Yang mengimbangi timbangan ini sudah. Bagaimana gereja punya tugas meringankan kedurhakaan itu dan kasihnya ditambah. Next. Bagaimana cara membuat timbangan terbalik ini? Ini tugas gereja itu seperti ini. Makanya berkali-kali berapa minggu ini saya jelaskan kalau khotbah. Ada banyak gereja orientasinya pokoknya ada kebaktian minggu. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan yang membuat orang itu terikat. Ya, banyak gereja yang takut orang itu pindah ke tempat lain. Pindah ke gereja lain.
Sebetulnya gereja bukan seperti itu Bapak Ibu. Gereja tuh orientasinya adalah bagaimana membuat timbangan ini berbalik. Kedurhakaan yang bertambah menjadi kasih yang bertambah. Jadi otomatis kita nggak bisa jago kandang Bapak Ibu. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan. Kalau tidak, ya timbangan akan seperti ini terus. Mengapa Tuhan izinkan? Sudah belum selesai terjadi perang di Rusia dan Ukraina. Mau tidak mau terjadi keadaan yang dampaknya ke seluruh dunia ekonomi. 1,5 tahun yang lalu Pak Daud sudah pernah sampaikan waktu di tempat 1,5 tahun akan ada inflasi. Kenapa saudara? Tuhan tahu. Dengan kata ada inflasi itu pengennya Tuhan, ayo orang-orang Kristen yang ada, gereja itu bukan gedung Bapak Ibu. Gereja itu bukan organisasi, gereja itu orang yang sering kumpul bersama. Entah itu hari Minggu, entah itu hari Senin, entah itu hari Rebo, enggak masalah. Tetapi selain mereka kumpul bersama, mereka punya tugas bagaimana membuat timbangan ini berbalik. Jadi persekutuan juga sama. Kalau persekutuan cuma orientasinya yang penting Senin kumpul, enggak Bapak Ibu. Itu sebabnya mengapa kami sering pergi ke tempat-tempat, kami membagi sembako, kami pergi ke pulau-pulau. Karena itu bagian cara untuk membuat timbangan ini berbalik. Begitu timbangan ini bisa berbalik, maka yang terjadi apa? Seperti Kisah Rasul, zaman Kisah Rasul. Terjadi banyak mujizat, banyak orang bertobat, orang mati bisa bangkit. Sekarang kita nggak bisa lihat, belum bisa. Yang ada yang mati, yang hidup jadi mati. Semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang ingin melakukan apa yang Tuhan mau, itu membuat timbangan ini bisa berbalik. Jadi apa yang dikerjakan oleh mereka di pulau-pulau, saudara sebetulnya bukan maunya saya, maunya kita enggak. Saudara kami sudah lama ya hamba Tuhan tidak kumpul berdoa. Pada waktu kami kumpul berdoa, tahu-tahu ada firman, saudara lagi ngomong sebentar terus kumpul doa. Tuhan bilang, maukah? Sikonnya persis 25 Desember 2004. Atmosfernya mirip banget. Hamba Tuhan yang sama berkata, tahu dulu tahun 25 Desember, maukah Indonesia di hatimu? Maukah engkau memikirkan Indonesia? Waktu itu Bapak Ibu Pak Petrus Agung loh. Dia jawil saya, dia ngomong mikir gereja wemu matok mikir Indonesia. Saya jawab, betul saudara. Itu gereja tuh seperti itu. Hanya memikirkan dirinya. Saudara malam itu ya kita nggak doa loh. Habis itu selesai. 26 Desember 2004. Itu tsunami Aceh. Waduh, saya jujur nggak punya teman, nggak punya family saudara. Begitu nonton di TV, aduh rasanya hati itu apa ya, sakit sekali. Kok kita egois banget ya? Kalau tadi malam tidak Tuhan ampuni bangsa kami. Berdoa Tuhan seperti Abraham. Tolong Tuhan, Engkau tolong Indonesia. Paling enggak seperti itu saudara. Itu bukti bahwa egois. Padahal saudara tahun-tahun itu. Tempat Bapak itu Agung sudah sering datang dari Singapura. Ya mereka penginjilan. Saya sudah doa perang di beberapa tempat. Saya disuruh doa puasa 100 hari. Kita sudah mengerjakan loh. Banyak gereja berkata, sudah mengerjakan. Tuhan bilang tidak. Lebih dari itu. Itu yang Tuhan mau. Ya, contoh saudara, kita ini lahir di Indonesia ya. Tapi belum tentu loh Indonesia lahir di hati kita. Saudara lahir di Tegal, belum tentu Tegal lahir di hati saudara. Kalau Tegal lahir di hati saudara, saudara tuh selalu pengen punya beban. Tuhan, begitu lihat kondisi Tegal gimana. Aduh Tuhan, begitu lihat banyak kapal terbakar, saudara saya langsung SMS. Saya gak enak banget.
Itu ruginya paling enggak lebih dari Rp1.000.000 lebih, saudara. Itu berapa kapal? Ada 3, 4, berapa kapal? Nah ya sekian banyak. Dan itu musibah Bapak Ibu. Saya dengar gitu tuh gak enak banget. Langsung saya SMS, ayo cepet tolong siapa yang mau doa ke pelabuhan. Nah saya bisa begitu saudara, itu setelah pengalaman-pengalaman yang ada. Nah kemarin waktu doa, tahu-tahu Tuhan muncul. Maukah beberapa kota ini diadopsi di hatimu? Solo, Banyuwangi, NTB. Saya kaget saudara. Tuhan cuma bilang apa? Akan ada rancangan si jahat untuk Solo. Akan ada rancangan si jahat untuk Banyuwangi. Akan ada rancangan si jahat untuk Tangerang, untuk Jakarta, untuk NTB. Dan itu akibatnya nasional. Kaget saya. Maukah engkau melakukan untuk kota-kota ini? Itu yang mengejutkan saya sudah. Saya kaget pada waktu kami di Solo kemarin, saya ikut doa saudara. Sampai tengah siang hari panas-panas saya pergi. Malam jam 10 kami masih doa. Saya nggak cuman menyuruh tapi saya ikut pergi. Saudara itu kondisi yang mengerikan. Saya kaget loh, anak saya ngimpi Vincent. Pak, aku ngimpi Pak, ada gunung gede yang meletus. Dan itu chaos suasananya. Banyak evakuasi yang mengerikan. Gunungnya mana Vin? Aku tidak tahu Pak, aku cuma diberi mimpi. Saudara, ada jemaat kami mimpi sampai 2 kali. Ada sebuah gunung yang meletus dan meletusnya besar. Itu membuat kota-kota itu penuh dengan batu-batu sampai ke banyak kota. Kalau saudara pernah dengar yang dikatakan oleh Jayabaya, Joyoboyo, itu Pulau Jawa kan terbelah menjadi 2. Saudara itu jangan, silakan, nggak boleh. Gereja harus berdoa, Tuhan, aku tidak sepakat dengan itu. Itu sebabnya aku rindu Tuhan, aku rindu Pulau Jawa, pulau yang dilawat Tuhan, yang diberkati Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita nyepelin dulu ya, saya waktu ke Bali belum ada Bahtera loh. Saya pernah ngomong, ini kok saya digerakkan ya doa tuh gak enak di Bali akan terjadi apa. Mereka berkata, wah Pak Pendeta keliru. Bali itu multikultural, gak mungkin terjadi teroris. Saudara gak lama loh terjadi bom Bali. Dan itu akibatnya serem saudara. Itu wisatawan tuh langsung merosot loh. Kenapa Tuhan berkata usahakanlah, doakanlah kotamu, negerimu. Kenapa? Kesejahteraan kotamu adalah menjadi kesejahteraanmu. Coba kalau Indonesia seperti Ukraine, saudara kan susah. Nah banyak orang egois, gereja egois, orang Kristen egois. Yang penting gerejanya ada acara, yang penting kebaktian minggu, yang penting semua ada kegiatan, ada ikatan. Bukan itu Bapak. Gereja adalah wakil Tuhan bagaimana membuat timbangan ini berbalik. Bagaimana kasih yang dari Tuhan itu melimpah. Bagaimana cara kedurhakaan itu berkurang. Ya kita berbuat kebaikan. Bagaimana supaya kedurhakaan bertambah. Kita melakukan penginjilan. Kita doa. Minta belas kasihan, kita doa berperang melawan roh-roh jahat yang membuat orang jatuh dalam durhaka. Kalau gereja orang Kristen cuma kumpul, saudara itu gak berakibat apa-apa. Itu seperti arisan Bapak. Next. Gereja itu umat Tuhan mengerjakan bagiannya sebagai ambasador atau utusan Tuhan. Contoh ya seperti saya bilang, seperti Abraham, seperti Yunus yang berdoa syafaat. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Gereja itu harus begini Bapak Ibu.
Tuhan ampuni. Nah itu coba 25 malam itu. Saudara nggak lama setelah itu Pak Petrus Agung telepon saya. Dia bilang, Pak, ada waktu nggak? Yuk kita kumpul di Holy Stadium. Walaupun Holy Stadium belum jadi. Itu awal Bahtera itu begitu saudara. Nggak ada keinginan-keinginan manusia yang sengaja ketemu, enggak. Beliau telepon saya bilang, kamu acaranya jam berapa? Saya waktu itu pagi di sana malam kalau nggak salah. Atau saya malam dia pagi. Oh nggak sama, jadi saya bisa datang. Itu awal kumpul begitu saudara. Dan akhirnya kita kumpul hamba Tuhan, mulai Tuhan berkata. Setan punya rancangan jahat buat Indonesia. Ayo kamu, buat Indonesia ada di hatimu. Buat desa-desa, buat pulau-pulau, buat dusun-dusun ada di hatimu. Wah, saya kaget. Sejak hari itu, dana terbesar di gereja kami adalah dana misi. Banyak pembangunan yang terlambat, tapi untuk menolong banyak orang miskin, dana kami lebih banyak. Kebalikan dengan banyak gereja. Nah ini saudara, ini sebetulnya yang Tuhan rindukan. Saya mau tanya sekali lagi, zamannya Abraham, kalau betul-betul ada 10 orang benar, itu Sodom Gomora dihancurin enggak? Enggak. Buktinya Yunus. Yunus diberitahu Tuhan Niniwe bakal dihancurkan. Begitu Yunus khotbah, Niniwe bertobat, hancur enggak? Tidak. Saudara jangan berpikir bahwa Tegal itu aman. Sungguh. Oh di Tegal semua orang cinta Tuhan, enggak ada yang nyembah berhala. Saudara jangan berpikir seperti itu. Saya asli orang Tegal. Saya tahu sikon kota ini. Saya mengajak Bapak Ibu, jangan jadi Kristen yang biasa. Kenapa? Kalau saudara ikut ambil bagian sekecil apapun, seperti Rahab, dia menyembunyikan utusan Tuhan. Selalu melakukan kehendak Tuhan, selalu ada risiko. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan berkata Rahab dan seluruh keluarganya dan orang-orang yang bersama Rahab diselamatkan. Selalu kalau kami pergi ke pulau-pulau, Tuhan yang kan ngomong, saya nggak pernah mikir ke Solo. Tahu-tahu Tuhan, maukah engkau mengadopsi Solo? Maukah engkau Banyuwangi? Oh saya nggak pernah ke Banyuwangi sudah. Waduh ternyata jauhnya bukan main. Bukan jauh, wow. Saya melipir, saya kebetulan ajaib, saya diundang pelayanan ke Surabaya. Saya istirahat Surabaya. Surabaya mau naik pesawat, cancel pesawatnya. Naik kereta api, jam setengah 12 saudara. Sampai di Banyuwangi setengah 6. Saya nggak bisa tidur sama sekali. Kenapa? 20 menit sekali berhenti. Itu kereta api yang murah saudara. 20 menit, ya kita sampai di kota ini. Saya baru mau tidur. Ya kita sampai di kota ini. Saya nggak tidur. Itu bukan maunya saya. Tapi Tuhan bilang. Makanya begitu NTB saya ngomong, ayo. Tegal, Purwokerto, Magelang, Wonosobo, saya bersyukur semua ikut. Kenapa? Satu orang mewakili Bapak Ibu yang di tempat ini. Alkitab berkata satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Jangan sepelekan saudara. Jadi mumpung kita sehat, mumpung saudara ada duit, mumpung kita bisa berpikir, mumpung kita bisa melakukan, lakukan. Itu bukan untuk kepentingan Tuhan sebetulnya, untuk kepentingan kita. Kemarin waktu doa di Solo, tahu-tahu Tuhan bicara sama Bu Linda, ada tempat ini kamu harus datang. Saya pikir tempatnya di mana nggak tahu di sebuah tempat, waduh saudara, jalan kaki di pinggir sungai Bengawan Solo cukup jauh. Dan saudara tahu itu jam berapa? 12:04 siang. Itu dinginnya bukan main kota Solo. Halo? Dani ngerti,
Panas banget sudah. Saya orang yang tahan dingin, saya nggak tahan panas kalau panas banget. Tapi saudara saya tuh aras-arasan, pengennya nyuruh orang lain, udahlah Chris kamu aja yang jalan. Tapi saya ada suara berangkat saya jalan. Pada waktu saya jalan, saya terkejut loh. Saya nggak mikir, tahu-tahu Tuhan ngomong, aku suka. Waduh, saya berbesmili. Karena yang dihargai Tuhan itu seperti itu. Bukan hebatnya doa, tidak. Saya rela berjalan panas ke tengah pembantaian. Di begitu banyak orang meninggal dan pusat yang paling banyak tahun 98 banyak orang meninggal di situ. Saya kaget. Itu berulang-ulang dari zaman ke zaman. Maukah engkau ke situ? Waktu kita doain orang sakit juga begitu. Waktu bagi sembako, Bu Linda mau tumpang tangan doain orang kesembuhan. Tuhan berkata, maukah engkau bawa anak ini ke rumah sakit? Duit Bapak Ibu. Enak kesembuhan dong. Tapi Tuhan bilang, keluar duit. Bawa ke rumah sakit Karyadi. Operasi. Itu gereja. Saya pengen GRC. Jangan lihat orangnya sedikit. Tapi lakukan bagian kita. Pada waktu muara hidup kita ke orang lain. Muara hidup kita untuk menolong banyak orang. Saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Karena saudara dikenan oleh Tuhan. Next. Gereja sebagai umat Tuhan mengerjakan bagiannya. Juga seperti Paulus dan Petrus dan Yakobus. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Kalau nggak dilawan, dia akan pukul hidup saudara. Karena setan itu pekerjaannya apa? Pencuri, pembunuh, pembinasa. Saudara saya tuh, makanya jangan sepelekan. Saya berkali-kali mengingatkan. Ya. Sebetulnya bukan istilah serangan balik, bukan Bapak Ibu. Tapi karena kita menyepelekan. Setan itu ada. Dan saudara Alkitab berkata sebelum kita melawan, kita harus tunduk kepada Tuhan dulu. Kalau kita nggak deket sama Tuhan, ya nggak bisa perang, nggak bisa melawan setan. Saudara tunduk sama Tuhan, baru Tuhan berkata lawan iblis. Kalau hidup kita semerawut, hidup kita nggak karuan, nggak bisa Bapak. Next. Kenapa Alkitab berkata dalam Efesus 6:13? Ambillah bukan sebagian, apa dikatakan? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara lihat, supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan. Berapa banyak saudara hari ini? Keluarga-keluarga Kristen, orang tua dan anak suami istri yang gak harmonis. Berapa banyak orang yang ekonominya hancur. Berapa banyak orang yang kena sakit macam-macam. Saudara gak boleh diam, Alkitab berkata tunduk kepadaku dan lawan itu iblis. Pada hari yang jahat, saudara, ini ada hari jahat loh. Kalau kita tidak bangkit dulu, Yesaya 60, maka kegelapan menutupi bumi. Maka Tuhan berkata, ayat itu dimulai, bangkit jadilah terang. Kalau kita bangkit dulu, ya saya ingat dulu cerita papa saya, dulu Setiabudi saudara, tiap hari apa tuh lampunya mati. Papi saya tuh siang-siang, petromaknya dibersihin, dipompa-pompa, keluar jos gitu. Saya kecil pernah bilang, papi kok lucu sih siang-siang kok nyalain petromak. Dia bilang, kamu gak tahu nanti malam lampu bakal mati. Papi cuma punya satu petromak di Setiabudi dulu rumah saya. Petromaknya begitu nyala taruh di tengah-tengah, seluruh rumah bisa terang. Jadi pada waktu gelap kamu gak perlu takut kata papi. Karena begitu mati, papi sulang pompa langsung nyala. Bisa ngerti Bapak Ibu? Kegelapan sedang terjadi.
3 hamba Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Sama aneh sudah. Bahwa tahun 2022 kegelapan mulai terjadi di Indonesia. Dan Tuhan bilang nyalakan pelitaku lebih dulu. Sebelum gelap itu muncul. Setan selalu ingin menghancurkan. Nah jangan kita diam. Selain kita doa defensif minta ampun. Kita juga harus doa ofensif. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, banyak gereja belum menyelesaikan segala sesuatu. Cuman jago kandang, kebaktian ada enggak. Tuhan bilang ayo pergi ke tempat orang miskin. Saya bisa bangun rumah saya dengan sangat cepat. Saudara. Tapi saya pilih supaya hidup saya jadi berkat. Saya terkejut, anugerah Tuhan itu ajaib. Yang percaya katakan. Next. Baca Matius ayat 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka. Yang pertama dikatakan apa Bapak Ibu? Mengusir roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan. Mengusir roh jahat disebut nomor 1. Kenapa? Banyak pekerjaan-pekerjaan setan yang kita tidak bisa lihat. Yang sumbernya ternyata pekerjaan si jahat. Contohnya tadi. Setan merencanakan kehancuran di Indonesia. Dan ada kota-kota yang akan menjadi bencana. Kota ini. Saya gak pernah mikir Banyuwangi loh. Sampai di sana saya bilang, wih. Kotanya seperti ini saya baru tahu. Kotanya kecil, kabupatennya banyak sudah. Saya pelayanan ke sebuah desa 2 jam dari Banyuwangi. Pendeta-pendeta desa kumpul. Tapi saya lihat dari pendetanya semua santai. Saya bilang kenapa sih? Karena daerah itu daerah kaya. Daerah tambang emas. Membuat pendeta pun santai. Saya bilang pada mereka, saya datang ke sini. Jauh-jauh saya bukan orang Banyuwangi. Setan ada rancangan jahat, baru mereka sadar. Selesai mereka respon. Saudara, Tegal, ayo dimulai dari kita. Mencintai Tuhan dan mencintai pekerjaannya. Doakan, usahakan kotamu. Karena kesejahteraan kotamu menjadi kesejahteraanmu. Yang percaya, katakan. Makanya sudah jangan cuma datang Senin. Kalau acara itu doa bareng, sudah usahakanlah. Ikut ambil bagian doa. Ayo kita doa puasa, sudah ikut ambil bagian. 1 hari sekali gak makan, gak bakal mati. Tenang saudara. Next. Tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya mereka akan mengusir setan. Kenapa? Dikatakan tandanya pertama ditulis mengusir setan. Next. Juga beberapa orang perempuan telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Yang telah dibebaskan di 7 roh jahat. Saya pernah jelaskan Bapak Ibu. Maria Magdalena bukan orang gila. Tapi dia punya kelemahan begitu banyak. Dia punya roh perjinaan yang begitu kuat. Orang hanya mencibir dan menghakimi Maria Magdalena. Untung Maria Magdalena ketemu dengan Tuhan Yesus. Yesus melihat ternyata ada 7 roh dalam hidupnya. Dia normal loh. Bukan edan guyu dewe ora. Dia normal tapi punya kelemahan. Salah satu yang paling kuat adalah perzinahan. Selama tidak ketemu Yesus, orang itu akan terus jatuh sampai mati. Dikuasai setan. Nah sering kali kita berpikir, oh kita kan ke gereja. Oh ke gereja kok masih, oh kok saudara kita lihat ya next. Itu enggak jaminan. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakut sampai bungkuk. Punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi. Ini di mana saudara? Perempuan yang bungkuk selama 18 tahun itu di mana? Di bait Allah. Banyak orang punya konsep yang salah. Oh masih ke gereja kok. Itu enggak jaminan Bapak Ibu.
18 tahun bongkok. Hidupnya tidak pernah tegak. Hidupnya tidak pernah jadi kemenangan. Hidupnya tidak jadi berkat. Tapi bongkok. Lihatnya dunia terus. 18 tahun sudah, ini bukan di pasar. Ini di bait Allah, Bapak Ibu. Makanya ayo serius, saudara. Waktu kita tidak terlalu lama. Saudara berdoa, paling tidak Tuhan berkata, engkau dan keluargamu aku akan selamatkan. Dari bencana apapun, saudara. Next. Pada suatu kali Yesus mengusir suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Saya pernah tanya, Bapak Ibu di sini ingat? Apa yang membuat orang banyak heran? Karena mujizat. Apa yang membuat orang banyak heran? Karena ternyata orang yang bisu itu karena pekerjaan setan. Tapi tidak semua setan loh ya. Contoh ya, misalnya begini. Ada orang gak tidur, saudara. Tidak tidur, nonton bola sampai jam 6 pagi. Terus jam 7 kebaktian di gereja. Terus pendetanya, wah, roh ngantuk. Bukan roh ngantuk, wong ora iso turu kok. Saya kemarin, saudara, Jumat Sabtu saya di Bandung. Karena keponakan saya seperti anak saya sendiri. Dia menikah. Dia bilang, Pak, aku pengen papa pagi dan malam. Saya bilang, aduh Pet, papa nih bulan Februari sudah gak khotbah loh. Di gereja sudah banyak yang ngomong, ayo kapan khotbah. Akhirnya saya rundingin, sudahlah. Saudara, saya udah pengennya yang enak loh. Alkitab berkata ada 2 pintu, sempit dan lebar. Itu sebenarnya bicara tentang hidup sehari-hari. Banyak pilihan. Pilih yang lebar atau sempit. Saudara, apa yang terjadi? Ditawari di Bandung. Pak Hadi, mau nggak minggu khotbah di sini? Enak nemen. Jumat di sana, Sabtu sampai malam, Minggu khotbah, Senin ke Tegal, Selasa ke Cirebon. Enak buat saya. Tapi saya ingat saudara-saudara kita ke NTB. Saya ingat saudara-saudara kita naik ke gunung. 8 jam saudara naik ke gunung. Doa di atas gunung. Turun 2 hari lagi ke gunung yang lain. Turun 2 hari lagi ke gunung yang lain. Mereka kesakitan, kakinya sakit. Saya bilang, saya enggak tega. Masa jemaat saya susah, pendetanya enggak mau susah. Saya naik mobil saudara, jam 9 malam dari Bandung. Ramai perjalanan sampai di Temanggung jam 4 pagi. Saya baru mau tidur sebentar jam 5, weker nyala. Saya ke gereja sampai geliang saudara. Saya tetap khotbah. Minggu malam khotbah, Senin pagi saya ke sini. Orang sampai bilang, kamu gak keliru loh. Kemarin kan di Bandung hari, saya lihat streamingnya kok Sabtu pagi di Bandung. Loh kok minggu khotbah? Ini live streaming atau rekaman? Saudara saya gak percaya loh. Saya minggu kemarin khotbah dikira rekaman, bukan live streaming. Karena orang yang sama lihat saya khotbah hari Sabtu pagi. Senin saya di sini. Besok saya di Cirebon. Rebo saya pendeta-pendeta desa di Purwokerto. Saudara, kalau bukan anugerah Tuhan, kalau bukan cinta Tuhan, saya nggak mau. Bisa ngerti Bapak Ibu? Bisa ngerti Bapak Ibu? Khotbah itu gampang. Yang paling sulit memberikan pengertian. Supaya saudara tahu kita tuh kumpul untuk apa. Jadi Kristen untuk apa? Sekali lagi bukan gedungnya Bapak Ibu. Gereja adalah orang-orang yang berkumpul. Tapi terus menerus. Kenapa Bapak Ibu perlu dengar saudara seperti ini? Misalnya ya Tuhan lagi suruh kita bangun rumah minimalis. Saya punya rumah minimalis saudara. Kalau orang mengerjakannya yang tidak minimalis nggak cocok. Bisa ngerti saudara? Bukan salah. Bukan khotbah salah. Tapi Tuhan tuh pengennya apa hari-hari ini? Halo? Itu yang paling sulit.
Yang Tuhan mau minimal saudara berdoa untuk kotamu. Jangan hanya memikirkan dirimu, karena kesejahteraan kotamu menjadi kesejahteraan. Next. Ya, saya pernah jelaskan ini sudah 5 dasar kemenangan. Jika seorang lebih kuat daripada menyerang, mengalahkannya, maka orang itu merampas perlengkapan, senjata yang diandalkannya akan membagikan rampasannya. Saudara, kita tidak boleh pasif. Jadi orang Kristen harus bergerak melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai saudara sudah sakit-sakitan. Tuhan, aku mau pelayanan. Saudara repot. Mumpung sehat, mumpung kuat. Oh saudara, saya tunggu waktu khotbah kemarin. Pagi, aduh Tuhan, aku rasanya tuh capek, ngantuk. Matanya tuh sepet, saudara. Saya perjalanan gak bisa tidur naik mobil. Walaupun Yohanes yang nyetir, saya ikut bantu. Yo awas, yo ada ini. Saya ikut ngomong saudara. Gak tidur loh. Kenapa saya rela? Saya dengar saudara kita di NTB. Mereka perjalanan 9 jam, 15 jam. Saya cuma 7 jam di jalan tol. Saya harus mikir. Saya harus jadi contoh. Saya gak boleh egois. Ngerti Bapak Ibu? Semua kita punya kekurangan. Tapi ayo jadi berkat. Yang percaya, katakan. Supaya tidak terlalu malam, saya kalau ini di off-kan, tampilkan Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 saya akan jelaskan supaya Bapak Ibu mengerti kenapa kita harus melakukan. Yeremia 29 ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa lihat di handphone. Oh ini sudah ada. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah... Saudara, saya mau jelasin ya. Ini bicara tentang orang Israel waktu dibuang ke Babel. Babel itu bukan tempat orang Israel suka. Ngerti Bapak Ibu? Kota di mana bangsa Israel dibuang, dididik, diproses. Dan Tuhan bilang kepada bangsa Israel, kalau kamu pengen persoalanmu cepat selesai, kalau kamu pengen pergumulanmu, pembentukanmu cepat selesai, kalau kamu pengen kembali ke Israel, kamu harus apa? Usahakanlah. Bisa ngerti Bapak Ibu? Rumah kita sebetulnya di surga. Halo? Saudara, kota yang dibuang mana? Saudara Tegal, saya Temanggung. Saya bukan cuma Temanggung, saya suruh mikir Bali, suruh mikir ini, suruh mikir itu. Ini kota yang mereka gak suka. Tapi cara supaya segera selesai pembentukan bangsa Israel, Tuhan berkata usahakanlah, bukan doa dulu. Usahakanlah dan ora et labora. Kenapa kita mesti pergi ke Papua? Kenapa saya mesti keluar uang begitu banyak untuk menolong orang miskin? Orang miskin tuh saya gak kenal Bapak Ibu. Lebih baik duit buat kantong sendiri, buat gereja sendiri. Dan berdoalah kepada Tuhan sebab kesejahteraannya. Nah ini menjadi kesejahteraanmu. Saudara perhatikan sejarah. Pada waktu bangsa Israel mulai berdoa untuk tempat di mana mereka dibuang. Tidak lama bangsa Israel boleh kembali ke tanah perjanjian. Saudara ngerti maksudnya? Pemulihan akan segera terjadi dalam hidupmu pada waktu engkau tidak egois. Pada waktu engkau mulai jadi berkat buat orang lain. Saudara yang diceritakan tadi Adeline, itu seorang anak muda wanita. Dia pengusaha. Saudara. Dia punya usaha meneruskan usaha papanya. Papanya salah satu orang mampu di Purwokerto. Dan dia pegang perusahaan itu.
Sulit makan, sulit tidur, betul nggak? Tidur di tempat-tempat itu kan nggak gampang buat dia. Makan mesti pilihan. Satu kali saya diberitahu kandidat Adeline. Saya bilang, ini benar nggak? Benar, pergi. Saya sampai tanya mamanya. Bu, ini Adeline betul pergi? Iya Pak, tolong doain. Saya tanya Adeline, gimana kabarmu? Orang dijawab-jawab. Rupanya muntah terus, makan dari dijawab. Saudara, itu sebuah penderitaan. Tapi itu lukisan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya kemarin bilang sama Patrick. Saya baca bukunya, dia pernah susah mikirin adik-adiknya. Saya bilang, Papa pernah ngalami itu. Saya jual. Membantu papa mama saya jual gado-gado di Setiabudi. Saya nggak bisa ngeracik, tapi saya bantu ngambilin piringnya kepada orang yang beli. Saya bawa ke belakang. Saya jualan penggaris dari Formika. Sekian tahun saya hidup. Saya pengen pergi ke Singapura zaman itu saudara. Tapi uang saya untuk mama saya dan kedua adik saya. Ternyata itu lukisan-lukisan Tuhan. Lukisan cinta dalam hidup kita. Itu membuat saya hidup tidak egois karena anugerah Tuhan. Saya bilang sama Patrick, bersyukurlah. Saya dulu berjuang untuk keluarga. Untuk mereka. Karena itu dulu hidup sering bersama. Tapi saya tahu tongkat estafet diambil oleh Tuhan. Tapi sekarang saya melihat mereka sangat diberkati. Kami juga diberkati. Saudara, Tuhan pengen kita semua hidup dalam berkat yang ajaib. Kemarin kita doa, ada firman lagi. Sekinah kerjakan ini. Loh, saya sampai jengkel dalam hati itu. Loh kok sekinah terus? Saya dalam hati loh. Belum lama saudara saya bisa ingat. Kemarin anak saya Victor cerita, saya baru ingat saudara. Waktu anak saya masih kecil, saya sering ngetes anak saya. Vin, tolong ambilin ini. Dia datang. Vin, ambilin itu. Dia datang. Nanti lama-lama, kok aku terus? Rata-rata gitu sudah. Nah, yang Victor juga sama. Vic, ambilin ini. Kedua, Vic, ambilin itu. Dia sudah mulai cemberut. Begitu Vic ambil, kok papa aku terus yang diminta? Saudara, saya ngomong apa? Kamu gak ngerti Vic, papa tuh lagi senang sama kamu. Papa lagi suka sama kamu. Maka papa nyuruhnya kamu. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti Bapak Ibu? Baru dia diam. Papa lagi berkenan sama kamu. Maka papa suruh kamu. Saya baru tahu. Saya diberi tugas lagi loh kemarin dapat firman. Sekinah pergi ke sini. Waduh kok Sekinah terus. Rupanya Tuhan tahu kita sedang mau bekerja. Disuruh mau. Tuhan bilang oke, dengan kamu. Oke dengan kamu. Ayo kerjakan nak. Isi hatiku supaya dunia selamat. Kita mengerjakan bagian kita. Ngerti Bapak Ibu? Saudara bagian dari kita. Kemarin berapa orang? 8. Ini next akan 16 orang. Next lagi 32 orang. Kita akan NTB. Ya, nanti yang akan datang 16 orang. Saya bilang kita semua kerja. Menolong. Sudah di NTB itu sangat sulit loh. Sikonnya sangat sulit. Setiap mau pergi kami doa dulu. Tuhan beri firman apa. Semua terjadi. Tuhan harus bilang pintu terbuka makin lebar. Coba bayangin. Itu desa literasi. Saudara ngerti ya. Literasi itu bukan liter sama terasi ya. Saudara nggak ngerti kasihan. Kamu tuh wong ora dijelas nak. Kampung literasi itu artinya sebuah kampung saudara. Yang mengalami keterlambatan dalam sekolah. Jadi anak SD belum bisa baca. SMP 1, 2, 3, 4 sampai 10 hanya 1, 2, 3, 4. Nah, itu makanya literasi ada keterlambatan yang perlu ditolong supaya mereka. Sudah sekian tahun mereka tertutup. Kelompok kita datang mereka welcome. Mereka bilang tolong kami, tolong kami. Saudara ada banyak orang tolong kami, tolong kami. Ayo Tegal kita bangkit jadi terang yang ajaib. Saya orang Tegal Bapak Ibu, saya menjadi pionir buat Bapak Ibu. Sungguh, saya dapat surat dari Billy Graham, surat penghargaan. Tidak semua pendeta dapat saudara.
Billy Graham dari Johann Masbach. Ada Johann Masbach itu pendeta di Belanda. Dia dengar kami membuat KKR seluruh Belanda. Siapa tuh pembicaranya? Petrus Hadi. Sing di wong Tegal. Saudara juga orang Tegal. Sungguh saudara, saya bilang Tuhan kau luar biasa. Tahu-tahu saya dapat surat dari Billy Graham. Dia bilang, saya appreciate kamu. Kamu masih muda, berani buat KKR di Belanda. Saya bekas bukan orang baik. Orang tua saya berantakan. Tapi Tuhan pakai hidup saya. Tuhan juga bisa pakai hidup saudara. Yang percaya mari kita bangkit berdiri saudara.